Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Oke. Harus selalu baik Pak. Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Begini Bu Indah, hari ini Bu Indah kan ada kegiatan nggih, Ya minta betul sekali Pak. bertatap muka dengan saya tadi nggih. Oke. Eh, dari permintaan Bu Indah tadi untuk bertemu dengan saya, Bu Indah ada rencana apa yang mau disampaikan ke saya? Oh gitu Bapak. Oke, Nggih. baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Jadi rencana saya untuk pertemuan coaching kali ini yaitu saya ingin mendiskusikan kepada Pak Saiful selaku rekan sejawat terkait permasalahan saya ketika saya melakukan pembelajaran matematika di kelas, Pak. Oh, Seperti gitu. itu, Bung. Jadi saya mengamati, saya mengajar matematika di jam terakhir itu kok anak-anak itu pasif gitu ya. Jadi kayak males-malesan, tidak kurang motivasi dalam menerima pembelajaran. Nah, saya khawatir jika siswa tersebut itu tertinggal dalam pembelajaran matematika, Pak. Okay. Jadi Bu Indah ini di sini mau menyampaikan sebuah masalah dari rencana. Tadi masalahnya adalah apa pembelajaran matematika di jam terakhir ya Bu Indah. Banyak anak-anak yang mulai kurang konsentrasi seperti itu. Okay. Terus tujuan dari Bu Indah yang Bu Indah inginkan dalam pertemuan ini seperti apa? Ya Bapak, jadi tujuan saya untuk pertemuan coaching kali ini itu saya ingin siswa saya yang tadinya pasif itu menjadi aktif dan tumbuh motivasi intrinsik untuk mengikuti pembelajaran matematika meskipun pembelajaran itu di jam terakhir. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Okay. Okay. Dari tujuan yang sudah disampaikan Bu Indah, Okay. Kira-kira faktor yang membuat siswa itu kurang aktif di dalam kelas itu menurut Bu Indah apa untuk menerima pelajaran matematika tersebut? Oke, Bapak. Jadi gini, Pak. Berdasarkan pengamatan saya selama pembelajaran di jam terakhir itu memang saya temukan ada beberapa faktor mengapa dari siswa kami itu ada yang kurang aktif maupun bosan seperti itu. Yang pertama karena pembelajarannya di jam terakhir, jadi kondisi siswa itu sudah kelelahan, Pak, karena banyaknya aktivitas di jam sebelumnya. Kemudian juga karena kelelahan, akhirnya anak-anak itu kan menjadi bosan. Dan faktor berikutnya itu beberapa siswa ada yang kurang tertarik pada pembelajaran matematika, Pak. Itu. Gitu. Berarti secara tidak langsung ini tadi Bu Indah sudah mengidentifikasi. Iya, betul, Bapak. Mengidentifikasi kenapa anak-anak tadi itu males ikut pelajaran matematika, apalagi matematika di jam terakhir ini ya Bu. Iya, jadi butuh ekstra. Gimana caranya saya bisa memberikan pembelajaran yang menarik seperti itu. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Indah tadi mengidentifikasi. Kira-kira apa kekuatan yang dimiliki oleh Bu Indah untuk mencapai tujuan yang sudah Bu Indah sampaikan tadi. Yang tadi kan Bu Indah sudah mencapai tujuan. Betul. Dari tujuan itu apa yang sudah dimiliki oleh Bu Indah? Jadi terkait dengan kekuatan yang saya miliki ya Bapak. Jadi saya itu mempunyai kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif sebetulnya Bapak. Cuma di sini mungkin saya belum memaksimalkan, contohnya kalau di jam terakhir itu kan mungkin anak-anak akan tertarik jika diberi permainan edukatif, kemudian diskusi kelompok supaya anak-anak aktif, kemudian mungkin di sini biar
karena kita zamannya abad 21, jadi mungkin penggunaan teknologi atau mungkin untuk memudahkan anak-anak dalam untuk pemahaman yang konkret, karena matematika itu sifatnya abstrak, mungkin saya bisa dengan bantuan alat peraga, seperti itu Pak. Jadi Bu Indah sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang akan digunakan untuk agar anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika jam terakhir, ya Bu. Enggak Bapak. Dari kekuatan itu pasti ada peluang, ya Bu. Peluang yang Bu Indah akan ambil. Peluang apa dari kekuatan yang sudah dimiliki tadi yang akan Bu Indah ambil? Nah, baik Bapak, kalau dari kekuatan yang sudah saya miliki, seperti yang Pak Saiful sampaikan tadi, pasti ada peluang ya Pak ya. Jadi peluang yang bisa saya ambil yaitu pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran mungkin berbasis proyek atau permainan edukatif, seperti itu Bapak. Jadi ada peluang dengan berbagai macam trik ya Bu. Untuk menguatkan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran matematika di jam terakhir. Iya. Kalau sudah Bu Indah menemui peluang untuk melaksanakan kekuatan yang sudah dimiliki. Iya. Hambatan itu pasti ada ya Bu ya? Iya pasti Pak. Betul sekali. Betul, makanya saya bercerita ke jenengan. Iya. Nah, hambatannya untuk meraih tujuan yang Bu Indah harapkan tadi itu apa? Mungkin bisa disampaikan di sini. Oke Bapak, jadi sekalian saya curhat ini ya ceritanya. Jadi soalnya sudah 14 tahun saya menjadi guru ini. Alhamdulillah. Meskipun di sekolah lama dan sekolah baru, sebetulnya hambatannya hampir mungkin lebih kompleks di sekolah lama gitu Bapak. Nah untuk di sekolah baru ini hambatan yang saya alami memang dari sekian anak-anak yang saya ajar, nah itu masih adanya ketakutan siswa terhadap pelajaran matematika Pak. Jadi kan mungkin di SD juga anak-anak matematika itu wah matematika ngitung menjadi momok seperti itu nggih. Jadi hambatan pertama itu karena ketakutan mereka bahwa matematika itu selalu berhitung padahal juga tidak. Mungkin ada penalaran seperti itu. Kemudian yang kedua karena kurangnya minat siswa. Ya dasarnya itu tadi karena tidak menyukai matematika jadi minatnya kurang. Nah, kemudian yang ketiga mungkin metode pengajaran saya itu terkadang mungkin monoton nggih. Jadi saya butuh inovasi pembelajaran biar anak-anak itu tidak cepat bosan, agar anak-anak itu tertarik seperti itu. Memang ya Bu, untuk matematika ini dulu zaman saya sekolah juga sama. Kalau kita tidak senang dulu itu memang untuk memasukkan materi apalagi yang jenengan rasakan jam terakhir pasti guru juga merasakan berat kan seperti itu. Iya betul Bapak. Dari tadi sudah ada kekuatan yang sudah Bu Indah miliki untuk mencapai tujuan, terus sudah ada Bu Indah sudah tahu hambatannya. Nah, pasti di dalam benak Bu Indah punya angan-angan atau solusi. Solusinya mungkin bisa diceritakan. Bu Indah memiliki kedepannya ini mau seperti apa solusinya Bu Indah? Bapak. Saya ini juga masih mencoba Jadi solusi yang rencananya akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, misalkan melalui penggunaan teknologi, melalui permainan edukatif yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian karena matematika itu abstrak ya Pak ya, jadi biasanya itu saya kaitkan materi saya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajarannya kontekstual. Nah, dari situ selain itu juga saya memberikan umpan balik Bapak, memberikan umpan balik konstruktif. Jadi anak-anak itu kan senang tugasnya itu dikasih pujian, dihargai seperti itu. Anak-anak itu kalau sudah bisa, satu kali bisa itu selanjutnya itu kayak pengen mencoba terus. Nah, jadi sekecil apapun
kemajuan belajar mereka, saya itu berusaha untuk memberikan pujian, menghargai kerja keras mereka meskipun nggak harus mendapat nilai yang sempurna, seperti itu. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri mereka dengan melibatkan mungkin dalam diskusi kelompok, ada presentasi, biar anak-anak itu terbiasa mengungkapkan pendapatnya atau idenya. Gitu Bapak. Tadi Bu Indah menyampaikan pembelajaran yang apa tadi itu Bu? Ini sesuai dengan yang mereka alami. Betul. Jadi pengalaman. Kira-kira apa itu Bu? Yang bisa dicontohkan Bu? Nah, contoh misalkan dalam pembelajaran saya kan untuk yang sekarang itu masuk bab matrik ya Bapak ya. Jadi kan mungkin masih ingat pelajaran matrik. Iya. Oke, jadi terkait baris sama kolom. Jadi saya itu mengibaratkan misalkan ada upacara bendera. Nah, di barisan itu kan terdiri dari baris. Kalau baris itu yang menyamping, Pak. Itu baris disebutnya. Kalau kolom itu yang vertikal. Nah, saya ibaratkan contohnya seperti itu. Jadi pada saat kita baris berbaris atau contoh lain adalah misalkan anak-anak posisi duduk mereka. Nah, posisi duduk misalkan si Amir. Nah, Amir ini posisi duduknya di baris keberapa, kolom keberapa. Jadi anak-anak itu, oh ya Bu, saya berada di baris, misalkan baris ketiga, kolom kedua Bu. Nah, jadi melihat posisi duduknya dia. Nah, itu bisa saya jadikan contoh di sekitar mereka, seperti itu Pak. Contoh sederhananya, gitu. Berarti ya Bu, secara tidak langsung ini seperti itu kan Bu Indah kan perlu apa gitu? Berlatih terus untuk melihat apa ya secara langsung peluangnya seperti ini, anak-anak juga seperti ini agar tertarik. Berarti dengan seperti itu kan kita juga sebagai guru itu belajar juga ke anak-anak sebetulnya. Kadang anak-anak malah lebih kreatif anak-anak daripada gurunya. Betul sekali, ya Bapak. Setelah kita sudah berbicara tentang hambatan dan tadi ada kekuatan Bu Indah, solusi. Ya, ada solusi juga. Rencana Bu Indah untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Indah sudah sampaikan, agar siswa aktif dan tumbuh motivasi intrinsik dalam belajar matematika. Itu Bu Indah sudah melaksanakan hal seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Nah, baik Bapak. Jadi kalau rencana ini kan masih rancangan, rencana, betul. Jadi rencana saya karena melihat kondisi siswa, saya kan harus banyak mungkin belajar dari ikut pelatihan, webinar, kemudian juga saya baca-baca referensi, mungkin ada pemasukan untuk saya dan mungkin dari Pak Saiful nanti juga bisa memberikan masukan untuk saya terkait permasalahan saya ini. Nah, rencana yang akan saya lakukan itu yang pertama adalah saya akan membuat rencana pembelajaran yang menarik, Pak. Kemudian menyajikan contoh-contoh keterkaitan materi yang akan saya sampaikan dengan kehidupan nyata siswa atau berdasarkan pengalaman siswa. Kemudian juga di sini mendorong pembelajaran mandiri, karena kalau ada siswa yang bosan kan lebih mengaktifkan individu ya Bapak ya. Jadi untuk mendorong pembelajaran mandiri, di sini saya rencananya akan memberikan kesempatan kepada mereka, pada tiap-tiap siswa untuk memilih proyek yang mereka minati. Jadi produknya misalkan dia minatnya di apa, misalkan oh suka ini buat video atau buat mind mapping sebagainya. Jadi lebih ke minat mereka biar tumbuh motivasi intrinsik seperti itu. Apa ya Bu? Memang kita ini harus selalu berinovasi ya Bu. Iya betul Bapak. Agar pembelajaran itu lebih menarik untuk anak. Terus Bu Indah pasti untuk mewujudkan rencana tadi ada strategi-strategi. Mungkin Bu Indah sekarang sudah punya gambaran strategi-strategi setelah kita tadi berbicara. Bu Indah mungkin punya strategi-strategi yang sudah direncanakan ini. Oke, baik Bapak. Jadi berangkat dari rencana yang sudah saya angan-angankan tadi, jadi ada strategi
yang mungkin akan saya coba terapkan. Nah, yang pertama itu saya akan memberikan pembelajaran berbasis masalah. Jadi memang dalam matematika itu sangat cocok sekali konteksnya jika mengambil pembelajaran berbasis masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti itu. Kemudian menggunakan pendekatan berbasis proyek, Pak. Jadi untuk keterlibatan anak-anak aktif pembelajaran secara mandiri tadi. Kemudian juga pemanfaatan teknologi dengan aplikasi yang interaktif, seperti itu. Kemudian juga di sini untuk perbaikan pembelajaran saya berusaha untuk konsisten dalam melakukan atau memberikan refleksi dan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Seperti itu. Baik. Jadi Bu Indah ini sudah memikirkan strategi, sudah rencananya tadi sudah, strateginya sudah mulai ada ini Bu. Ya Strategi itu Bapak. rencananya. Nah, terus untuk agar Bu Indah tahu nantinya apa namanya ini ini Tercapaian. ya untuk mencapai itu kita pasti ini namanya apa butuh prioritas Bapak. prioritas yang akan Bu Indah capai nantinya dalam jangka waktu dekat, prioritas itu ataupun yang jangka panjang. Nah, Bu Indah ingin jangka pendek ini seperti apa, jangka panjang itu ingin seperti apa? Baik Bapak. Karena jadi rencana itu kan pasti butuh tahap persiapan, butuh tahap implementasinya seperti apa, kemudian juga ada tahap pemantauan, penyesuaian, kemudian ada tahap peningkatan dan refleksi. Nah, di sini untuk tahap persiapan, jadi otomatis kalau kita punya rencana kan apa yang harus dipersiapkan kan gitu ya Pak ya. Nah, di sini tahap persiapan ini saya buat rentang waktunya sekitar 1 sampai 2 minggu, Pak. Jadi di sini persiapan saya yang pertama adalah saya menganalisis kebutuhan siswa dan rencana metode pengajaran yang akan saya berikan. Kemudian setelah itu di tahap berikutnya saya akan mengimplementasikan, yaitu sekitar 1 sampai 3 bulan. Misalkan di sini saya mulai menerapkan metode pembelajaran inovatif dan membangun lingkungan yang positif. Nah, kemudian selanjutnya dari tahap implementasi tadi tidak berhenti di situ, Pak. Masih ada tahap yaitu pemantauan dan penyesuaian. Karena ini kan metode itu, inovasi itu kan banyak metode, nggih. Jadi di sini untuk tahap pemantauan atau penyesuaian itu rentang waktunya 3 sampai 6 bulan. Jadi sekitar 1 semester lah. Jadi saya di sini melakukan evaluasi selama 1 semester itu, melihat seberapa kemajuan perkembangan siswa dalam hal keaktifan dan motivasi. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap peningkatan. Dari hasil evaluasi tadi, saya tahap peningkatannya itu 6 sampai 12 bulan. Jadi di semester berikutnya. Jadi saya fokus pada metode yang sudah berhasil saya terapkan itu saya gunakan lagi, Pak. Ngoten. Cuma di sini perlu pengembangan. Jadi metode yang berhasil tadi saya kembangkan lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap refleksi dan evaluasi. Nah, ini 1 tahun. Jadi saya merefleksikan dan mengevaluasi selama 1 tahun ajaran. Di mana di sini saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi tentang perjalanan belajar mereka selama setahun dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah saya terapkan. Seperti itu. Berarti sudah ada apa yang diharapkan oleh Bu Indah ini nantinya. Dan menurut Bu Indah ukuran keberhasilan untuk mencapai rencana tadi itu seperti apa, Bu Indah? Nah, baik. Jadi untuk ukuran keberhasilan yang akan saya gunakan itu antara lain adalah saya melakukan pengamatan langsung dengan melihat partisipasi siswa dan menghitung jumlah pertanyaan selama pelajaran. Karena kan tadi tujuan saya melihat keaktifan seperti itu, nggih Bapak. Jadi saya akan mengamati langsung. Misalkan si A berapa kali bertanya selama saya mengajar, itu menjadi poin catatan saya juga.
Kemudian menilai keterlibatan mereka pada diskusi kelompok misalkan. Kemudian menggunakan penilaian formatif. Jadi formatif itu selama proses secara berkala untuk mengukur seberapa pemahaman siswa terhadap materi yang saya ajarkan. Kemudian setelah itu saya membagikan umpan balik atau berupa kuesioner tentang metode pembelajaran yang sudah saya terapkan. Seperti itu. Berarti Bu Indah ini sudah mempersiapkan, kalau sudah tadi itu sudah bilang siapa yang bertanya, pasti ada rubrik penilaian sudah disiapkan. Betul, sudah disiapkan Bapak. Sudah ada, tidak subjektif tapi lebih ke objektif seperti itu. Sudah untuk apa tingkat keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Indah. Bu Indah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tadi yang sudah disampaikan, pasti ada sebuah komitmen. Komitmen apa yang Bu Indah harapkan terhadap rencana aksi yang Bu Indah lakukan tadi? Nah, baik Bapak. Jadi terkait komitmen saya terhadap rencana aksi yang akan saya lakukan tadi, yaitu dengan melakukan pengembangan kurikulum melalui penyesuaian materi ajar agar lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang kedua, saya aktif mengikuti pelatihan seperti webinar, fintech untuk pengembangan profesional saya secara berkelanjutan. Kemudian juga selain itu, saya juga akan berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat yang seprofesi atau sekomunitas profesi, bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran inovatif. Selain itu juga saya berkomitmen untuk selalu melakukan refleksi diri secara berkala terhadap penerapan metode serta menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan umpan balik dari siswa. Seperti itu, Pak. Mau gini Bu Indah. Bu Indah sudah menyampaikan komitmennya. Tadi Bu Indah itu berefleksi nggih. Iya, betul. Berefleksi. Bu Indah itu setiap selesai pembelajaran atau 1 minggu sekali melakukan refleksi atau seperti apa? Kalau refleksi itu setiap pembelajaran, Pak. Jadi ada refleksi yang sifatnya itu berkala, nggih. Jadi itu namanya refleksi berkala. Jadi setiap saya pertemuan, nah di akhir itu saya anak-anak saya minta untuk memberikan refleksi karena apa? Di setiap pembelajaran saya otomatis kan metodenya kadang berbeda. Oh, hari ini saya menyesuaikan materi ini kok relevan pakai metode A misalkan. Jadi saya ingin tahu, oh refleksi dari anak-anak seperti apa? Apakah mereka senang? Apakah Bu kok enak yang minggu lalu? Nah, jadi saya butuh seperti itu untuk perbaikan pembelajaran saya di pertemuan berikutnya. Kemudian juga ada refleksi per tahun yang tadi Bapak, itu ada juga, itu berbeda kalau itu secara keseluruhan. Sudah saya tangkap. Terus Bu Indah untuk mewujudkan komitmen yang Bu Indah tadi sampaikan, adakah orang yang bisa membantu Bu Indah untuk mewujudkan atau menjaga komitmen tersebut? Nah, baik. Jadi yang pertama adalah komitmen itu karena saya yang membuat rencana, otomatis saya yang harus punya komitmen, punya kesadaran penuh ya Pak ya. Karena kuncinya diri saya sendiri yang pertama. Kemudian juga mungkin saya juga membutuhkan bantuan dengan rekan sejawat yang sekomunitas profesi terkait saya berdiskusi terkait pengalaman belajar mungkin dari guru A, guru B, metode yang diajarkan kan berbeda. Nah, saya butuh mungkin tambahan pengetahuan saya terkait metode pengajaran. Kemudian juga yang membantu saya otomatis siswa ya. Jadi siswa itu kan harus bisa diajak berkolaborasi, ya kan? Jadi kalau dalam suatu kelas, kalau kita nggak ada kolaborasi dengan siswa, pembelajaran kita juga tidak akan berhasil. Nah, berikutnya juga dari wakil kepala kurikulum Bapak. Jadi mungkin saya akan berdiskusi terkait permasalahan siswa, mungkin ada solusi-solusi yang mungkin dari bagian kurikulum bisa memberikan pencerahan atau memberikan solusi yang
lebih baik seperti itu. Oke. Kemudian juga Bapak Kepala Sekolah selaku pemimpin, oke. Jadi beliau yang memberikan motivasi saya untuk terus berkembang, belajar, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi siswa. Oke, terus untuk sarana prasarana juga, Pak. Jadi kadang saya itu kan menggunakan ini teknologi, jadi saya membutuhkan jaringan internet, kemudian fasilitas juga seperti itu. Berarti Bu Indah ini nantinya akan berkolaborasi nggih untuk mewujudkan komitmen yang ingin dicapai tadi. Iya, betul Bapak. Bu Indah, tidak terasa ini mulai tadi Bu Indah sudah mencurahkan Iya, apa yang Bu Indah gitu ya. Mungkin mungkin Bapak. ada di hatinya, diunek-unek nih. Iya, betul sekali. Saya kok agak plong ya ceritakan jenengan. Jadi begini Bu Indah, setelah kita mulai tadi berbicara, berkomunikasi, Bu Indah ke depannya tindak lanjut apa yang sudah kita bicarakan ini ingin seperti apa tindak lanjutnya Bu Indah? Nah, baik. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, terkait tindak lanjut dari sesi coaching ini, nggih Bapak, nggih. Jadi saya meminta catatan refleksi dan umpan balik dari jenengan ya selama percakapan coaching berlangsung. Nah, harapannya dari catatan tersebut saya akan menyusun rencana tindakan yang lebih jelas dan spesifik dari hasil identifikasi sumber daya dan dukungan, atau masukan dari jenengan nanti bisa saya jadikan acuan untuk perbaikan permasalahan saya tadi. Dan saya akan menerapkan dan mempraktekkan sesuai dengan rencana aksi tadi, Pak. Harapannya itu. Berarti Bu Indah sudah ada ini gambaran ke depan seperti apa ya Bu Indah tindak Iya, lanjutnya. Bapak. Kalau boleh saya memberi saran tadi Bu Indah ini sudah apa ya Bu, menurut saya sudah keluar semua strategi pembelajaran yang Iya. diharapkan untuk menarik siswa, pembelajaran yang menarik, itu memang harus dilakukan oleh guru, Bu. Apalagi guru matematika ini yang ya tanda kutip anak-anak ini kalau matematika ini kan tadi kan kalau tidak senang dulu ini, waduh ini Iya. payah ini Jadi memang. biar anak-anak tertarik dulu itu caranya Iya, itu. iya. Betul sekali, Pak. Nah, Tantangannya, Pak. iya. Tapi menyenangkan matematika itu. Iya, memang seperti itu. Betul, oke, betul sekali. Jadi gini Bu Indah, apa yang Oke. sudah kita bicarakan tadi Bu Indah sudah bisa sudah ada tindak lanjut ke depan. Dari sesi coaching ini tadi Bu Indah yang sudah kita lalui bersama ini tadi, perasaan Bu Indah seperti apa? Nah, perasaan saya, Pak ya, ini saya malah nggak terasa sudah berapa menit ngobrol sama jenengan ini ya. Kayaknya Tahu ini iya, mungkin sudah kalau sudah tahu. nggak virtual tambah asik kayaknya ngobrolnya Nggih, ini, Pak. nggih, nggih, nggih. Sambil ngopi ya dan makan bakso. Nggih, nggih. Oke, jadi alhamdulillah setelah saya bercerita panjang lebar, nggih, dan juga terima kasih Pak Saiful sudah menjadi pendengar yang baik. Dari tadi saya menyampaikan apa saja permasalahan saya, kemudian hambatannya, kekuatan, dan rencana saya sampai dengan tindak lanjut. Alhamdulillah ini apa ya, terasa lega gitu ya Pak ya. Jadi sekalian kayak curhat ini ceritanya. Sesi curhat juga. Jadi jenengan nggih. Memang mungkin kita berbeda untuk jenengan SD, saya SMA, mungkin permasalahan siswa kadang berbeda-beda. Tapi dengan begini, dengan adanya keragaman gini, saya juga bisa mungkin dari sudut pandang guru yang mengajar di SD seperti apa. Nah, saya juga butuh masukan dari Pak Saiful selaku guru yang mengajar di SD, mungkin ada solusi yang terbaik. Insya Allah nanti akan saya coba terapkan juga. Dan terima kasih sudah menemani saya dalam berdiskusi, Pak. Seperti itu. Nggih, intinya sangat lega. Nggih, sangat lega sekali. Plong. Nggih. Ya pun. Terima kasih Bu Indah. Saya juga berterima kasih. Banyak yang saya dapatkan juga dari Bu Indah ini pengalaman yang luar biasa. Kita melaksanakan kegiatan coaching ini. Untuk mungkin di lain kesempatan kita akan bisa ngobrol lagi. Mungkin bisa saya akhiri Bu Indah nggih.
Nggih, baik Bapak. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, Bu Indah, selamat berjumpa Sama-sama Bapak. lagi. Terima kasih dan Nggih. mohon maaf juga jika Nggih. ada yang kurang berkenan dari saya. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Oke, gimana kabarnya Pak Saiful hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Indah. Bu Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat juga. Oke. Ada kegiatan apa Pak di sekolah jenengan? Hari ini ada kegiatan Maulid Nabi, Bu. Ini Oh, tadi Maulid Nabi. baru Nggih. selesai, terus kita lanjut kegiatan lagi. Nggih, estafet ya, sama Hmm, saja nggih Bapak. iya. Semangat membersamai anak-anak ya Pak ya. Ya, Nggih. selalu semangat. Iya, oke, Iya. sip. Nggih Bapak, baik nggih. Di sini saya akan memulai, nggih. Siap. Jadi saya sampaikan dulu. Jadi kita melakukan coaching ya Bapak ya terkait permasalahan mungkin dari Pak Saiful, entah itu permasalahan di kelas atau permasalahan terkait dengan masalah pribadi dari Pak Saiful terkait untuk peningkatan pada pembelajaran anak-anak misalkan atau ekstra gitu. Nah, di sini Pak Saiful, jadi saya mau bertanya nggih, Bapak nggih. Monggo Bukan berarti Ibu. saya jadi santai saja Bapak Nggih, nggih. nggih. Oke, jadi di sini jenengan tadi kan ini meminta saya untuk bertemu gitu ya Bapak ya. Iya. Jadi saya juga tahu. Nah sebenarnya rencana dari Bapak Saiful, maaf di sini rencananya Pak Saiful pada pertemuan kali ini tuh nopo nggih? Saya ini Nggih. minta untuk bertemu dengan Bu Indah tadi itu ingin ada yang perlu saya omongkan tentang kegiatan ekstra yang saya bina, Ibu, yaitu ekstra futsal. Nggih Bapak. Jadi ekstra futsal yang saya bina ini alhamdulillah 2 tahun ke belakang itu kita dapat prestasi, Bu. Nggih Bapak. Dapat Oke. prestasi dalam masuk 4 besar, 3 besar, bahkan sampai pernah juara. Cuman Iya. ini alhamdulillah tahun ajaran baru ini kemarin kita sudah ikut 2 kali turnamen, 2 kali Iya. kegiatan. Jadi yang pertama, kegiatan pertama itu yang awal Agustus itu kita gagal. Nggih. Di fase grup masih grup. Terus di selanjutnya yang baru selesai kemarin ini kita gagal ada peningkatan di 16 besar, Ibu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini ada permasalahan kenapa kok ini anak-anak ini kok menurun gitu loh, Bu. Nggih nggih nggih. Saya sampaikan ke jenengan ini. Ada penurunan prestasi dari siswa saya. Betul betul Betul, Bapak. Bu. Nggih Bapak. Jadi kalau saya garis bawahi jenengan mengajak saya bertemu ingin mendiskusikan terkait permasalahan jenengan sebagai pembina ekstra nggih Bapak. Iya, Ibu, betul, Ibu. Sekaligus pelatih Pak Saiful. Sekaligus pelatih. Oh, sekaligus pelatih. Nggih, jadi terkait prestasi tahun ini 2 kali gagal nggih Bapak nggih. Iya. 2 kali gagal. Oke, baik. Nah, di sini tujuannya Pak Saiful yang ingin Pak Saiful capai dari diskusi kita hari ini itu nopo nggih? Saya itu memiliki tujuan, Ibu. Nantinya anak-anak ini bisa mencapai prestasinya kembali. Oh, oke. Okay. Dapat apa ya, Bu? Seperti kemarin, yang tahun kemarin itu siswa saya itu
tidak hanya bisa juara, tapi alhamdulillah dari SMP di sekitar sekolah saya ada yang tertarik Ibu sampai jadi anak-anak itu nggak perlu cari sekolah gitu loh, tapi sudah dipantau oleh sekolah-sekolah tersebut. Saya itu inginnya seperti itu lagi, tujuan saya itu ingin seperti itu Ibu. Oke, jadi yang disampaikan Pak Saiful tadi berkaitan dengan ekstra futsal ini bisa sebagai penarik nggih Bapak nggih, promosi untuk sekolah biar napa namine, untuk sekolah-sekolah di sekelilingnya itu sudah punya calon-calon atlet gitu. Jadi anak-anak di sekolah saya yang kelas 6 ini apa sudah tidak sulit cari sekolah lagi gitu loh Bu. Yang terdekat SMP mana Pak kalau daerah jenengan? SMP 2 Ibu, SMP 2. SMP 2 Rogo Jampi ya. SMP 2 Banyuwangi. Oh maaf, SMP 2 Banyuwangi. SMP 2 Banyuwangi nggih Bapak. Oh gitu nggih. Nggih Bapak. Jadi tadi sudah jelas rencana jenengan dan tujuannya untuk mengembalikan prestasi dari anak didiknya jenengan agar kembali berprestasi dan bisa menjadi ini apa namanya nggih, calon siswa di sekolah yang memang dicita-citakan seperti itu nggih Bapak. Baik, itu tadi dari tujuan yang sudah Pak Saiful sampaikan. Nah, berikutnya saya ingin bertanya terkait mengidentifikasi ya Bapak ya. Jadi di sini mungkin jenengan dari kegagalan itu tadi kan pasti ada faktor yang membuat siswa itu kok bisa tahun ini anak-anak tidak berhasil atau gagal seperti itu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Jadi memang ini ada beberapa faktor Bu, selain dari anak-anak juga kita juga sebagai pembina juga tidak bisa menyalahkan anak-anak juga dari kegagalan apa yang mereka capai sekarang. Saya sebagai pembina juga sekarang mengikuti banyak kegiatan Ibu. Padatnya kegiatan. Jadi saya tidak bisa fokus. Memang saya didampingi rekan Bu. Iya. Guru juga, guru olahraga di sekolah saya kan ada 2, kita sama-sama juga untuk melatih ekstra futsal. Nah, akhirnya biasanya itu anak-anak itu kalau saya yang untuk pemainnya, pemain yang bermain, yang satunya teman saya untuk penjaga gawangnya gitu loh Bu. Jadi kalau sekarang teman saya itu hanya sendirian, saya datangnya ya mungkin waktu longgar aja datangnya. Oh gitu. Dan juga anak-anak juga mungkin karena jarangnya kita ini datang ya Bu, untuk datang cuma satu kadang pelatihnya seperti itu. Akhirnya mungkin mereka juga malas untuk datang gitu. Ya itu mungkin yang membuat prestasi ekstra di sekolah kami menurun untuk tahun ini. Nah, jadi ternyata faktor yang menyebabkan anak-anak itu gagal di tahun ini yang pertama karena padatnya kegiatan Pak Saiful mungkin dengan adanya CGP dan ternyata juga dapat panggilan PPG ya Bapak ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Terus juga semangatnya anak-anak biasa didampingi 2 guru kok jadi 1 guru. Iya, mungkin Pak Saiful memberikan semangat yang ini mungkin jadi kayaknya kurang lengkap kalau nggak ada 2 pelatih itu anak-anak merasa kayak kurang dibersamai mungkin seperti itu. Betul Bu, betul Bu. Jadi tadi faktornya Nah, kemudian dari faktor tadi pastinya kan jenengan punya kekuatan yang sebetulnya bisa jenengan lakukan ya untuk mencapai tujuan yang jenengan harapkan tadi. Itu apa Bapak kekuatannya Bapak? Jadi gini Bu, saya itu untuk yang kelas 6 sekarang ada beberapa siswa yang bukan alumni saya, yang tahun kemarin itu masih menjadi tim yang pernah ikut juara Bu. Jadi itu salah satu kekuatan saya, selain juga alhamdulillah teman saya juga kemarin itu mengikuti yang guru olahraga satunya mengikuti pengembangan diri tentang ini, mengikuti pelatihan untuk
pelatih futsal. Jadi maksud saya anak-anak tadi itu akan saya minta untuk menularkan semangatnya Ibu kepada gitu. teman-teman yang baru kita rekrut dalam satu tim itu. Itu mungkin kekuatan yang sudah saya miliki Bu di ekstra futsal ini. Baik. Berarti memang sebetulnya sudah ada kekuatan ya yang mendukung untuk futsal di sekolahnya Pak Saiful itu bisa berkembang lebih baik dengan memberdayakan alumni ya Bapak G. Ya, sebenarnya sudah bagus itu Bapak untuk kekuatannya. Nah, dari kekuatan tadi pastinya kan ada peluang ya. Kalau misalkan dari alumni tadi direkrut kembali dan bisa melatih anak-anak. Nah, di sini kan pasti ada peluang anak-anak untuk bisa mencapai tujuan tadi itu seperti apa, Pak? Peluangnya anak-anak. Jadi kalau untuk membicarakan peluang ya Bu, untuk saat ini saya rasa dengan sisa pemain yang kemarin ada dan ditambah potensi yang sudah ada di ini pemain-pemain yang baru, terus ditambah kita juga ada beberapa alumni yang juga kadang mereka ikut latihan, membantu, memberi semangat. Itu saya rasa kita bisa mencapai angka 80% lah Bu. Oh gitu nggih Bapak. Luar biasa. Untuk peluang mengikuti turnamen-turnamen seperti itu. Oke. Ya luar biasa sekali Pak. Dari kekuatan sudah ada, sebetulnya tinggal konsisten ya Pak ya. Iya betul, itu konsisten itu yang masih sulit. Ini memang butuh apa ya? Butuh semangat motivasi dari dalam diri sebetulnya, Pak Saiful. Jadi sudah kalau dipresentasikan 80% ya Bapak, Iya, betul. Mudah-mudahan tahun ini bisa 100%, Pak. Insya Allah. Tetap semangat. Nah, Bapak baik tadi jenengan sudah bercerita terkait kekuatannya, peluangnya untuk bisa lolos atau bisa menjadi juara kembali. Nah, pastinya dari kekuatan dan peluang tadi itu kan kalau kita punya program kan pasti ada saja hambatannya ya Pak ya. Mungkin jenengan bisa menceritakan apa saja hambatan yang menghalangi tujuan yang sudah jenengan rencanakan tadi. Jadi untuk mencapai tujuan tadi ya benar kata Bu Indah, ada hambatan. Hambatan itu pasti ada. Untuk hambatan ini kan kemarin kan tadi kan sudah saya bilang Ibu dengan bahwa ada masih sisa-sisa pemain yang ikut tahun kemarin. Jadi untuk pemain yang baru ini hambatannya mereka untuk kami buat model latihan seperti tahun-tahun sebelumnya itu agak sulit sepertinya Ibu. Mereka masih kadang datang kadang izinnya itu katanya pagi sekolah, kadang waktu latihan izin katanya acara keluarga gitu. Kadang kita ini gimana komitmennya anak-anak ini seperti apa, saya sampai bingung juga. Mungkin hambatannya itu Bu. Terus juga kan tadi sudah saya bilang salah satu hambatannya juga saya ini mengikuti banyak kegiatan ini loh Bu. Iya betul hambatannya. Seperti itu. Iya Bapak. Jadi di sini bisa saya tangkap bahwa hambatannya tadi jadi butuh penyesuaian ya untuk pemain baru ini untuk menyesuaikan jadwalnya. Maaf Bapak kalau boleh tahu untuk alumni ini masih sekolah tingkat apa Bapak? SMP atau SMA atau sudah lulus? Jadi gini Bu, untuk anak-anak yang masih di SD saya itu yang sekarang kelas 6 itu yang kemarin yang kelas 5, kemarin kelas 5 kan Bu, sekarang kelas 6 mereka itu ikut tim yang kemarin juara gitu loh Bu. Oh, jadi keluar dari tim sisanya anak-anak yang sudah SMP gitu loh Bu. Oh, gitu Jadi maksud saya ini anak-anak ini biar mempengaruhi teman-teman barunya, tim barunya. Iya. Untuk kekompakan, untuk semangatnya ditularkan dan ada beberapa kadang alumni yang sudah SMP itu kadang kita kalau latihan mereka ikut gabung gitu Bu. Itu tadi Bapak. Mungkin lebih ke komunikasi ya Pak ya. Mungkin jadi biar anak-anak punya kesadaran lah untuk adik-adiknya
biar sekolahnya juga bisa maju dan tetap Iya. berprestasi. Oke, Bapak. Nah, Bapak dari jenengan sampaikan tadi hambatan tadi, nah mungkin jenengan punya solusi yang mungkin coba jenengan jenengan solusi yang kiranya bisa jenengan yang diangan-angan, oh iya, kalau hambatannya gini, solusinya Iya. seperti apa? Mungkin jenengan bisa menyampaikan. Oke, baik, Monggo, itu Bapak. Oke. ini saya sudah merancang ya Bu solusinya. Jadi Iya. karena saya ini sekarang banyak mengikuti kegiatan ya Bu, saya mencoba untuk nanti berkomunikasi dengan pimpinan di sekolah saya, yaitu kepala sekolah dan rekan saya yang pelatih satunya tadi, Ya, betul. bagaimana enaknya kalau seumpama kita nanti menggantikan saya sementara, menggantikan saya Oh, pelatih gitu loh Bu, biar anak-anak ini tetap fokus. fokusnya bisa terjaga, terus juga solusi selanjutnya selain menambah pelatih, kita berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru tadi, saya juga itu ingin mengatur ulang jadwalnya anak-anak juga. Kita berkomunikasi tadi yang seperti jenengan sampaikan tadi, komunikasinya agar diperbaiki dulu, agar anak-anak yang baru-baru ini bisa lebih tertarik mungkin seperti itu. Punya tanggung jawab dan kesadaran diri tadi yang jenengan sampaikan. Betul. Oke, Bapak. Sebetulnya solusinya sudah sangat bagus sekali, Pak Saiful. Jadi dari hambatan tadi memang program itu karena sekolah pastinya butuh komunikasi dengan kepala sekolah atau pimpinan, ya Bapak. Kemudian juga faktor yang kedua tadi pelatih ya, pelatih baru karena kondisinya jenengan yang tidak memungkinkan untuk selalu hadir dalam latihan. Kemudian juga solusi berikutnya mengatur jadwal, menyesuaikan lagi. Kemudian juga yang terakhir, yang paling penting adalah kesadaran diri ya Pak ya. Iya. Menumbuhkan itu, menumbuhkan rasa. Iya, jadi memang harus ada motivasi di dalam diri masing-masing. Anak-anak, baik dari gurunya semuanya sudah Bapak. Baik Bapak. Terima kasih untuk solusinya. Sebetulnya sudah bagus apa yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Nah, berikutnya mungkin dari rencana ya Pak ya. Jadi sebetulnya apa rencana utama jenengan untuk mencapai tujuan yang sudah jenengan sampaikan di awal tadi Bapak? Rencana aksinya. Untuk tujuannya tadi kan kita ingin paling tidak sekolah kita bisa mencapai apa ya Bu, prestasi kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya tadi rencana saya membangun komunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah untuk menyusun ulang dan juga berkomunikasi dengan wali murid, menyusun ulang jadwal kegiatan anak-anak ini. Anak-anak ini sih ada kegiatan apa sih kok enggak pernah latihan? Kita kan harus lagi karena menurut saya tadi dari perbincangan ini saya juga berpikir Bu, oh iya ya anak-anak ini anak yang sekarang tidak bisa kita samakan dengan anak yang kemarin gitu ya Bu. Betul sekali Bapak, betul. Jadi berarti kita harus menanya dulu ke anak-anak maunya seperti apa sih? Mungkin itu Bu rencananya ke depannya saya akan menyusun ulang, berkomunikasi, menyusun jadwal, terus bertanya kepada anak-anak yang baru ini maunya seperti apa. Betul ya Bapak ya. Jadi betul ya, kalau kita memang berpihak pada murid, memang anak-anak kita nggak mau tahu, yang penting nurut ke kita tidak seperti itu, tapi juga menawarkan ke anak-anak ya Pak ya, mungkin maunya seperti apa. Mungkin mereka juga butuh waktu untuk bermain sendiri, dan mungkin waktu luangnya itu kapan, seperti itu Bapak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya, untuk rencana aksinya ini. Kemudian Bapak, dari rencana tersebut pastinya jenengan punya ukuran keberhasilan yang ingin diprioritaskan untuk mewujudkan rencana jenengan tadi. Ukuran keberhasilan. Untuk mewujudkan keberhasilan tadi ukurannya ya intinya nantinya anak-anak ini dalam melaksanakan kegiatan
futsal, ada event-event itu bisa paling tidak mewarnai lah Bu. Ada apa prestasi lah paling tidak seperti itu Bu. Oh gitu nggih Bapak. Jadi dengan mengikuti event-event itu nggih. Nah baik Bapak, tadi sudah jenengan sampaikan ukuran keberhasilan dan berikutnya pastinya untuk mewujudkan keberhasilan itu pasti ada komitmen. Komitmen jenengan agar rencana yang sudah dibuat tadi dapat terlaksana dengan baik dan bisa terrealisasi seperti itu. Jadi untuk komitmen saya paling tidak saya sendiri juga harus yaitu tadi bertanggung jawab, berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk memastikan adanya pelatih baru dan juga nantinya ada pengembangan diri yang sudah dilakukan oleh teman saya satunya sebagai bentuk komitmen untuk agar anak-anak ini bisa berprestasi lagi seperti itu Bu. Oke, baik Bapak. Oke, komitmennya itu tadi bertanggung jawab dan membangun komunikasi yang baik ya Bapak. Nah, baik Bapak, mungkin dari rencana jenengan semua tadi, siapa yang paling berperan membantu Anda untuk membantu Pak Saiful untuk mewujudkan komitmen itu tadi, Bapak? Ya, jadi yang paling utama untuk mewujudkan komitmen tadi, terutama ya diri saya sendiri. Oke, Bapak. Dari diri saya sendiri, setelah itu nanti rekan-rekan sejawat, terutama kepada pimpinan di sekolah Ibu, karena kalau tidak ada keputusan dari pimpinan tertinggi di sekolah, ya kepala sekolah, program-program tidak akan bisa betul sekali. Dukungan pemimpin sangat berpengaruh nggih Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Tadi jenengan sudah bercerita panjang lebar nggih dari apa yang kita bicarakan ini. Saya sudah bisa berpikir di sini harus melakukan apa terlebih dahulu nggih. Nah, ini baik Bapak, tadi sudah jenengan bercerita nggih. Nah, mungkin perasaan jenengan sekarang bagaimana Bapak setelah bercerita terkait tujuan, rencana, hambatan, faktor dan semuanya sudah dan komitmen jenengan tadi, rasanya gimana? Perasaan saya ini sekarang lebih apa ya Bu, lebih rileks lagi ya Bu, lebih tenang lagi. Jadi saya sudah bisa apa ya Bu, menyampaikan apa yang di dalam hati saya ke jenengan ini. Terima kasih juga untuk Bu Indah ini yang mau apa menjadi pendengar yang baik untuk saya, memberikan masukan juga kepada saya. Jadi tadi secara tidak langsung kadang pembicaraan ini saat pembicaraan ini ide-ide itu muncul Bu secara tidak langsung. Saya terima kasih sekali kepada Bu Indah. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah jenengan rencanakan dan solusi yang sudah jenengan tumbuhkan tadi ya, saya hanya bisa memberikan mungkin dukungan secara moral ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, sekolahnya bisa berprestasi kembali dan bisa membawa nama SD-nya jenengan dan tetap semangat dalam membersamai anak-anak, mengembangkan potensi mereka sampai optimal gitu nggih Bapak. Terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktunya jenengan juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila pada saat sesi coaching tadi ada beberapa perkataan saya atau perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Pak Saiful. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.